Aku manggilnya apa ya? Panggil nama aja nggak apa-apa. Panggil Ren aja. Iya boleh. Aku tidak pernah dikasih informasi kondisiku ini apa. Dan yang aku ingat sempat ada sedikit penolakan dari pihak keluarganya Papa. Artinya aku ada di sini tuh apa? Sempat mau mengakhiri hidup. Kalau Papa Mama? Papa Mama udah nggak ada. Mama sakit HIV/AIDS. Randy gimana ya? Kalau Mama nggak ada, Randy gimana ya? Jadi di hari-hari terakhirnya pun Mama masih ingat Mikirin aku gitu, Randy. ya, masih mikirin aku kayak gitu. Itu yang bikin aku tambah terpukul. Kembali lagi di Bicara dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kita akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif dan penuh cerita untuk bisa menginspirasi kita semua. Tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa follow YouTube-nya Comic 8 Revolution, likes dan subscribe dan share ke teman-temannya semua, dan jangan lupa nyalain lonceng karena kalau ada acara baru kalian gak ketinggalan. Oke. Ini aku sebelum invite narasumber kita hari ini, aku nih tadi belum sempat sarapan guys, tapi aku punya Dylan sereal. Dia sekarang menjadi apa ya, buat aku jadi kayak nggak ribet. Siapa di sini yang suka skip sarapan? Aku, karena males ya, dan ini praktis banget. Jadi bisa ditaruh dalam tas, bisa buat stok di mobil. Nah ini jadi sarapan yang anti ribet, bisa dimakan kapan aja, di mana aja. Ini varian baru Dylan sereal kekinian anti ribet. Ini solusi banget kalau kamu pengen sarapan di mana aja, kapan aja. Dylan sereal ini kombinasi antara Choco Crispy dan krim vanilla yang milky, terus bikin pecah di mulut. Dylan sereal emang sereal kekinian yang anti ribet. Sarapan, Dylanin aja. Coklat Dylan, enaknya bikin rindu. Oke, hari ini kita akan invite bintang tamu kita, Mas Randy Agustino. Halo Mas Randy. Aku manggilnya apa ya? Panggil nama aja nggak apa-apa. Panggil Ren aja. Iya boleh. Silakan Mas Ren. Nyaman duduknya? Nyaman. Jadi aku kemarin itu lagi scrolling sebenarnya, lagi scrolling TikTok aku, terus tiba-tiba kayak kok Mas Ren lagi live dan main keyboard. Iya. Dan itu aku kayak aku pengen ngundang dia deh. Aku langsung screenshot, aku kirim ke tim. Oke. Mas Ren. Terima kasih Kak Sarah. Iya, karena kemarin Mas Ren juga sempat ngeliat ya. Aku iya, sempat nyapa kan. Terus Mas Ren bilang, ini bener gak sih gitu. Soalnya kan kayak gabut banget tengah malam. Terus aku masuk gitu ya, nyapa ya. Terus Mas Ren lihat, itu emang setiap hari live-nya ya? Setiap harinya enggak sih Kak, cuma frekuensinya agak banyak memang. Emang sering ya? Lumayan sering. Itu jadi sebelumnya sebenarnya juga pernah, tapi sampai untuk masuk ke room itu aku baru pertama kali gitu. Dan bener-bener aku tonton, dan Mas Randy juga nyanyi ya? Aku nyanyi sambil main keyboard Kak Sarah. Oke, Mas Ren. Ini maaf ya, nggak apa-apa ya, sambil kita berbagi cerita, karena kenapa aku mau invite Mas Ren ke sini. Aku ngelihat semangatnya Mas Randy dengan kondisinya, kan ini bisa dibilang kan berkebutuhan khusus gitu ya. Yeah. Mas Randy boleh cerita nggak kondisinya ini sebenarnya bagaimana gitu? Pertanyaan yang itu aku nggak punya jawabannya, soalnya aku lahir di keluarga yang aku sampai sekarang aja nggak tahu kalau ditanya kondisiku apa Kak. Jadi aku tidak pernah dikasih informasi kondisiku ini apa. Terus aku juga nggak pernah nyari, karena emang dari keluarga juga penerimaannya sama kayak anak yang lain kayak gitu. Jadi bentuk dukungan yang ku dapat dari keluarga, kasih sayang yang ku dapat di keluarga itu
sama kayak anak-anak lain. Jadi aku nggak pernah ngerasa beda dari anak lainnya juga, Kak. Tapi dari Mas Randy sekarang usia berapa? Maaf. 30. Oh, udah 30. Awet muda ya Mas Randy. Dia awet muda ya. Tapi pernah cerita nggak orang tua gitu pada saat dulu mengandung Mas Ren gitu, sempat sharing nggak mamahnya? Sharing kalau tentang kondisiku sih nggak pernah ada obrolan yang panjang tentang kondisiku sih ya, Kak. Paling obrolan yang aku ingat sempat ada sedikit penolakan dari pihak keluarganya papa, tapi itu juga nggak terlalu apa ya, nggak masif gitu loh. Jadi Oh iya. pada akhirnya tetap dilahirkan dan tetap dikasih sayangin juga, tetap disayang. Iyalah keluarga, diterima ya. diterima. Cuman tapi sempat ada apa argumen ya di situ ya katanya. Kalau aku ya? nggak salah denger, katanya ada. Terus pada saat sekolah gimana itu Mas? Pas sekolah aku puji Tuhan dapat lingkungan yang bagus juga sih, Kak. Jadi nggak pernah ada penolakan, nggak ada apa namanya pembulian. Itu aku nggak pernah dapet tuh. Bahkan sekolahnya juga nggak treat aku kayak anak biasanya aja. Oh sekolahnya sekolah biasa ya? Sekolah biasa, nggak pernah masuk SLB. Oh wow. Terus sehari-hari dulu waktu berarti masuk SD itu inget nggak kayak gimana awal, apalagi itu kan sekolah negeri biasa berarti ya? Sekolahnya aku nggak pernah masuk negeri, aku Oh swasta. terus. Terus kalau memori awal-awal sekolah apa ya? Harus ditungguin awal-awal. Oh harus iyalah ya kelas 1 keinget kelas 1 ya. Kalau ditinggal panik. Oh jadi awal-awalnya ditungguin dulu. Terus pas awal mula bisa bisa main itu musik dari mana? Aku tumbuh di keluarga yang suka karaokean, Kak. Jadi dulu kita kalau di rumah itu sering banget karaokean, nyanyi-nyanyi gitu sekeluarga sama mama, sama aku punya kakak perempuan 2. Kita nyanyi-nyanyi di rumah. Terus dari situ minat untuk bernyanyi tumbuh kan. Terus Umur berapa itu Mas? SD, Kak, kelas Oh dari kecil banget. dari kecil. Oh jadi memang bisa dibilang ya keluarga yang suka musik gitu ya? Untuk nyanyi iya. Cuma kalau untuk main alat musiknya tuh pertama belajar di tahun 2010. Oh 2010. Masih ingat nggak apa yang bisa triggernya? Oh gue pengen belajar ini nih piano gitu. Pertama kali itu karena ada alatnya. Jadi itu 2010 itu pertama kali aku pindah ke Jawa Timur. Nah terus di rumahnya Om itu di tempat aku tidur di kamarku ada keyboardnya. Terus ya Terus aku belajar ya. Otodidak aja berarti ya? Otodidak, full dari internet, Kak, belajarnya. Full dari YouTube dan Google. Dan hari ini maaf Mas Randy pekerjaannya apa? Apakah musisi juga atau sebelumnya pernah ada pekerjaan lain? Aku bermusik sama sedang berusaha masuk ke dunia digital. Berkonten juga. Terus aku lagi casting juga kayak gitu. Oh iya, casting apa? Casting film, Kak. Oh, wow, casting film. Mudah-mudahan dapat perannya ya, Mas Ren. Amin. Mas Randy, ini kan Mas Randy kan semangat terus gitu ya. Maksudnya kekurangannya Mas Randy ini akhirnya bikin Mas Randy untuk jadi kelebihan gitu ya sebenarnya ya. Karena kan banyak orang di luar sana yang dilahirkan secara normal tapi nggak punya semangat, Iya. nggak punya semangat seperti Mas Randy. Ngeluh terus, nggak mau usaha. Nah, itu setiap hari Mas Randy bangun, yang bikin Mas Randy semangat itu apa sih? Kalau boleh di-share gitu ke teman-teman. Yang bikin aku semangat ya. Yang bikin aku semangat adalah keinginan untuk jadi sesuatu sih, Kak. Jadi kayak aku suka mencari apa ya? Artinya aku ada di sini tuh apa gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya setiap pagi bangun, yang memotivasi ada hal-hal yang mau ku achieve. Aku mau jadi musisi, aku mau bisa hidup mandiri dengan dari akunya Segala sendiri, keterbatasannya. ya, segala yang ku punya. Aku pengen hidup sendiri, pengen punya legacy kayak gitu kan. Mas Randy sudah menikah belum?
Belum, Oh belum. Jomblo nih. jomblo. Oh jomblo guys. Aku ngerasanya perbedaan yang ku punya dari teman-teman yang lain nggak lebih jauh dari perbedaan warna kulit kayak gitu. Perbedaannya ya karena berbeda aja udah, dan nggak menjadikan yang satu lebih bagus daripada yang lain. Kayak gitu. Jadi nggak ada keingintahuan untuk Oh ya udahlah. Ya. Jadi Mas Randy nerima aja gitu ya sebenarnya. Pernah ngerasa kesulitan nggak Mas? Maksudnya kan perjalanan hidup seorang apalagi sekarang menginjak usia 30 gitu ya. Walaupun misalnya nggak ada pembulian tapi dari Mas Randy-nya gitu. kesulitan paling di mobilitas ya, di mobility kayak harus dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi itu pun sebenarnya udah terbantu karena sekarang udah ini ya, udah canggih semuanya ya, kayak transportasi umum banyak, terus sangat mudah diakses juga, terus kayaknya nggak ada sih Kak. Kalau Paling sendiri gitu jalan sendiri aja gitu ya? bisa jalan sendiri. Nggak ada yang nemenin gitu? Tergantung moodnya juga sih Kak ya. Tergantung mood, tergantung kebutuhannya juga kan. Kalau misalnya kayak cuma pergi jalan-jalan atau ke mall kayak gitu sendiri bisa. Aku travel antar kota sendirian juga bisa. Oh iya? Bisa. Di mana sih tinggalnya Mas Randy? Aku dari Surabaya Kak. Oh ini dari Surabaya? Wow, jadi spesial ya. Pas banget itu, baru banget kita kemarin halo-haloan gitu Iya. ya. Ini apa, tapi sehari-hari Mas Randy masih tinggal sama orang tua? Aku di Surabaya ngekos, Oh di Surabaya? tinggalnya sendiri. Tapi ada keluarga yang omku itu jaraknya nggak terlalu jauh, 1 jam lah mungkin. Oh, Beda kota tapi 1 kalau jam. papa mama? Papa mama udah nggak ada, Papa mama udah nggak ada. udah nggak ada. Dua-duanya. Udah berapa lama Mas? Papa itu aku masih kecil sih Kak. Kayaknya sekitaran tahun 2000 atau 2001, sekitar umur 5 atau 6. Oh udah lama sekali. Kalau Mama kalau 2010. Mama 2010 artinya, oh berarti Mas Ren belajar ini piano setelah Mama nggak ada. Setelah Mama nggak ada. Deket berarti sama Mama ya? Sangat dekat, Oh, sangat dekat. seperti apa kalau boleh diceritakan sosok Mama buat Mas Randy? Cara mewakilkan sedekat apanya gimana ya? Kalau Mama ada kerjaan keluar kota, antara aku ikut atau Mama nggak jadi berangkat. Kayak Oh gitu. iya? Iya. Sedekat itu. Ini nggak, maksudnya yang Mama tuh yang suka ngobrol gitu, Iya. cerita-cerita, sharing cerita gitu. Oh deket banget ya berarti ya? Dekat, cukup dekat. Sangat dekat. Pada saat kehilangan Mama? Hancur Kak. Hancur. Pas Mama nggak ada, sosok Randy yang selama ini tumbuh di lingkungan yang luar biasa anugerah ya. Begitu Mama nggak ada, semuanya turun nih, jatuh satu-satu nih. Jatuh satu-satu maksudnya gimana? Semua kondisinya semua, mulai dari kondisi keluarganya, finansialnya turun, jatuh, terus nggak ada tempat buat apa namanya? Aku kehilangan arah aja gitu. Aku kayak anak ayam yang tiba-tiba induknya hilang gitu, gitu. Terus ya hancur hati lah Kak di tahun-tahun segitu, di tahun 2010. Itu berapa lama sampai akhirnya bisa bangkit? Sebenarnya proses berdamainya nggak lama. Griefnya masih ada, sampai sekarang pun masih ada griefnya. Cuma proses berdamai untuk melanjutkan hidupnya sebenarnya nggak lama Kak, kayak seminggu gitu udah mulai ada recover lah kayak gitu. Udah mulai recover dari kondisi yang sempat mau mengakhiri hidup. Karena Mama esensial banget posisinya kan di hidupku kan Mama. Jadi pada saat itu, di tahun-tahun itu, awal-awal aku sempat ada pikiran untuk menyudahi hidup, tapi nggak jadi, nggak berani. Itu pada saat berpikiran mau mengakhiri hidup itu, yang terlintas dalam pikiran Mas Randy apa? Sampai menyerah gitu? Ya karena nggak kebayang, waktu itu belum terbayang hidup nggak ada Mama gitu gimana, belum ada gambarannya gitu, kayak gitu. Berapa kali itu Mas
mau mencoba itu? Berkali-kali, tapi nggak pernah dieksekusi Kak. Nggak pernah dieksekusi. Tapi muncul Tapi pikiran. pikirannya muncul terus setiap hari. Sempat ngobrol nggak Mas Randy ke keluarga gitu? Tentang apanya ini? Tentang itu sampai menyerah itu kan Oh, hal enggak. yang serius kan gitu. Mas Randy sendiri aja menanggulanginya. Pada saat itu aku sendirian di kamar, aku nggak keluar kamar Kak. Berapa lama? Semingguan itu atau? Ya beberapa hari, hampir seminggu kayak gitu. Jadi aku keluar kamar ya hanya untuk ke toilet kayak gitu. Dikasih makan juga nggak tahu, aku nggak ingat aku makan apa nggak. Tapi sepertinya nggak sih kayaknya. Terakhir inget nggak obrolan sama mama? Obrolan sama mama itu obrolan sehari-hari aja sebenarnya. Cuma yang waktu itu bikin agak sesak itu, mama ngomong ke kakakku, ke Cece, ngomong, Randy gimana ya? Kalau mama nggak ada, Randy gimana ya? Jadi di hari-hari terakhirnya pun mama masih ingat Mikirin aku, gitu, ya, Randy. masih mikirin aku kayak gitu. Itu yang bikin aku tambah terpukul. Mama kenapa sih kalau boleh cerita? Mama sakit. Sakit apa itu Mas Randy? Mama sakit HIV AIDS. HIV AIDS. Jadi terakhir masih sempat masih mikirin Randy ya? Masih. Karena proses sakitnya itu cukup panjang ternyata Kak. Jadi mama itu koma cukup lama, sebelum koma itu sudah batuk-batuk nggak pernah sembuh kayak gitu. Nah pas batuk-batuk nggak pernah sembuh itu kita masih komunikasi kan, masih tinggal serumah. Terus sampai triggernya tuh ada mama jatuh di kamar mandi, terus udah koma nggak pernah sadarkan diri sampai akhir hidupnya. Usia berapa itu Mama waktu itu? Mama kelahiran tahun 66, berarti sekitar 44 tahun pas nggak ada. Mas Randy, kalau misalnya ada mama gitu ya, mau ngomong apa? Maksudnya ada nggak sih yang pengen disampaikan ke mama gitu? Misalnya diberikan kesempatan untuk bisa bicara sama mama. Kalau misalnya ada kesempatan buat ngomong lagi sama mama, pasti terima kasih yang banyak banget. Karena kalau nggak ada mama, aku nggak bakal jadi diriku yang sekarang gitu kan. Jadi pasti terima kasih yang sangat banyak. Terus kalau ada kesempatan di kehidupan yang lain, aku bakal tetap milih mama yang sama kayak gitu sih. Adik-adik deket sama mama juga nggak? Aku nggak punya adik, aku punya Nggak. kakak. Oh paling Ya, paling kecil. kecil Kak. Kakak-kakak tapi deket semua sama mama. Deket semua. Jadi kita sejak waktu itu papa nggak ada 2001 itu udah kita hidupnya berempat sama mama udah. Jadi semuanya mama, larinya ke mama. Semua. Tempat berkeluh kesah, tempat meminta ya namanya anak kan. Semuanya ke mama. Yang mengakomodasi semuanya mama. Kayak gitu. Yang paling dikenang sama Randy di sosok mama apa? Penyayang. Sama mama keras, tapi kerasnya nggak ke anak-anaknya. Mama keras ke orang lain dengan tujuan melindungi anak-anak ya mungkin ya kayak gitu ya. Kayak kalau misalnya mungkin salah satu alasan aku nggak pernah dibully ya mungkin karena mamaku berani juga mungkin ke orang tua yang lain gitu ya. Kayak gitu. Tapi aku nggak pernah menerima hal-hal yang negatif-negatif. Semua yang dari mama semuanya suportif, semuanya luar biasa. Kalau dengar cerita Randy ya sosoknya ini banget ya mama. Nomor satu dia anak-anaknya ya, dan apapun dia lakukan untuk anak-anaknya ya. Betul. Dan walaupun dia dibilangkan hidup sendiri ya, maksudnya membesarkan anak-anaknya sendiri, ya tetap ini ya, mama adalah sosok perempuan yang sangat kuat gitu ya. Betul sekali. Mas Randy, punya pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang ini kan menyerah sampai mau mengakhiri hidup ya? Yang akhirnya bikin Mas Randy jadi seperti hari ini, punya kekuatan seperti hari ini gitu. Aku pengen kehadiranku di sini dimanapun ya jadi bukti nyata aja sih, jadi bukti nyata bahwa kalau misalnya aku bisa berarti yang lainnya juga pasti bisa. Nggak ada alasan buat aku nggak bisa kayak gitu. Ya itu kalau misalnya aku bisa jadi sesuatu seperti sekarang, aku yakin semua orang yang nonton ini pasti bisa.
Dengan segala keterbatasan. dengan segala kondisi keterbatasan, kelebihan, perbedaan semuanya. Kayak gitu, pasti bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa ya. Betul, pasti bisa. Mas Reni nulis lagu juga nggak sih? Aku nulis lagu juga, Kak. Nulis lagu juga? Iya, aku nulis lagu juga. Nulis lagu buat mama nggak? Ada, cuma belum dirilis. Oh, tapi udah pernah nulis? Aku pernah nulis. Tapi akan dirilis nanti? Kita lihat saja, Kak. Nggak tahu juga. Penasaran, oke. Mas Reni kan tadi bilang belum menikah. Tapi ada, apa maksudnya sempet deket gitu? Atau sekarang? Oh, ada. Oh iya? Sekarang nggak ada. Oh, Pengalaman ada. Oh, sempat deket. Sempat ada. Itu ketemu di mana? Ada yang dari sosial media, ada yang dari kampus. Dari kampus? Dari tempat Mas Ren di sekolah ya? Aku kuliah juga, Kak. Terus gimana? Apa namanya? Kalau kayak gitu Mas Randy deketin duluan atau? Iya, iya dong. Oh iya, ya kan nggak tahu kan, siapa tahu ceweknya agresif. Mas Randy deketin duluan. Aku yang mulai aku. Oh, kepikiran nggak? Mas Randy pengen nggak sih berkeluarga gitu, punya mimpi itu nggak sih? Pengen. Oh iya. Dan aku lumayan diminta sama keluarga karena satu-satunya anak cowok kan. Oh, yang lain perempuan semua. Iya. Aku yang bawa nama keluarga. Yang lain udah pada menikah berarti? Udah. Oh, sudah. Jadi udah punya ponakan-ponakan juga ya? Punya. Jadi tinggal Mas Randy nih ya. Kemarin kenapa putusnya? Cek kepo deh gue. Kalau putus kebanyakan karena keluarganya pasangan sih ya. Keluarganya yang pihak sananya. Oh, kenapa Mas? Apa satu-satunya penolakan yang pernah aku alamin mungkin itu ya. Kayak ditolak sama keluarganya pihak yang sana. Terlepas dari segala pertimbangannya mereka lah ya. Aku cukup berbesar hati dan menerima sih. Karena pasti akan banyak keraguan kalau ngelihat Kondisi ya? kondisiku kayak gitu kan. Mungkin banyak pertimbangannya mereka mungkin. Gimana sih, kayak kan Mas Randy udah serius mau menikahi putrinya gitu. Bahkan untuk sampai ke fase serius juga waktu itu belum juga sih, Kak. Tiba-tiba udah di-cut aja di tengah kayak gitu. Kamu nanya ini pas tahu di-cut itu dari dianya atau? Si pasanganku menyampaikan keberatan dari keluarganya dan itu di middle of nowhere aja gitu, kayak nggak ada kita berantemnya, nggak ada apanya, tiba-tiba Langsung aja Ya, itu setelah deket gitu ya? udah pacaran kayak gitu. Mas Randy berapa kali mengalami ini? Kayaknya 2 kali ada deh. 2 kali ya? Nah, pada saat Mas Randy live kan sering banget ya live ya. Pernah nggak sih ada orang yang ngomongnya aneh-aneh lah. Siapapun kan pasti ada gitu. Maksudnya pernah nggak sih sampai Mas Randy marah banget gitu? Apaan sih? Kalau di live aku tidak terlalu menggubris. Tapi ada? Ada, Kak. Kebaca nggak? Kebaca. Maksudnya kebaca gitu? Kebaca, tapi aku tidak memberikan panggung. Jadi kebaca sekilas sudah, habis itu aku lewatin aja gitu. Dan nggak aku respon, nggak aku baca, nggak aku... Ya udah gitu. Tapi pernah nggak sih ya kalau maksudnya sampai sebenarnya sebel gitu, kayak kesel gitu? Sebel enggak sih, Kak, karena cara mereka nyerangnya yang diserang fisiknya. Iya, jadi karena aku dari awal dilahirkan di keluarga yang suportif sekali, aku nggak pernah ada grief soal kondisi fisikku, jadi Ya biasa. cacian tentang itu nggak pernah masuk ke aku kayak gitu. Oh, tapi ya berarti ada aja gitu terparah, paling parah, maksudnya separah-parahnya gitu ngata-ngatain ada juga? Ada yang bilang, Kak, mencetnya nggak gitu, kebalik kayak gitu. Ada kayak gitu. Dan aku nggak pernah ada masalah soal kayak gitu. Iya ya, itu karena ya udah, cuman pasti ada aja gitu ya. Ada. Itu kalau live ada yang nemenin nggak Mas? Maksudnya ada yang sendiri aja atau? Kalau yang di depan kamera aku doang, cuma kalau yang di belakangnya ada yang nemenin. Maksudnya untuk ngoperate gitu ya? Iya. Langsung blok-blok dong? Nggak juga? Enggak juga, Kak. Jadi nggak apa-apa, buka aja? Bener ku biarin aja gitu. Nggak aku kasih panggung sama sekali. Takutnya nanti malah ini ya, malah apa namanya, makin menjadi gitu ya? Iya. Itu kalau live biasanya seminggu berapa kali sih? Mungkin sekitar 3-4 kalian. 3-4 kalian? Iya,
3-4, ya mungkin sampai 5 lah. Berapa lama live-nya itu? Sekali live 3-4 jam nggak? 3-4 jam? Itu nyanyi aja gitu? Full. Nanti ada yang request gitu? Iya. Itu misalnya kalau misalnya request ngasih gift dulu dong? Nggak? Enggak juga. Oh nggak juga? juga. Oh jadi kayak nyanyi aja gitu ya? Nyanyi aja ya. Lumayan ya tapi berarti ya dari Puji Tuhan. 3-4 jam itu. Ya. Keren Mas Randy. Aku mau lihat Mas Randy main boleh nggak sih? Boleh. Hah? Ingin ku pintaku kau tetap menyayangku, menemani diriku, anakmu yang rapuh sampai ku ucapku kepadamu, oh Ibu, selamat ulang tahun dariku, anakmu yang rapuh. Yeay, bagus banget. Bagus banget lagunya. Aku nggak sabar mudah-mudahan bisa segera dirilis ya Mas Randy. Amin. Ya, aku yang mewek deh. Kalau Mas Randy kan ini tadi dari aku denger cara penulisan liriknya tuh kan indah sekali ya. Itu kan lirik jujur ya dari hati yang diungkapkan buat ibu gitu. Kalau untuk pacarnya pernah nggak sih nulis lagu? Kalau untuk pacar belum pernah sih Kak. Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi suatu hari nanti akan nulis lagi ini bakalan jadi lagu. Kirain waktu kemarin patah hati nulis lagu juga, oh enggak ya? Kalau lagu cinta ada, tapi yang lebih ke arah yang patah hatinya sih. Oh berarti ini pengalaman pribadi atau gimana? Pengalamannya temanku sih Kak. Enggak pengalamanku. Tuh kan? Boleh dong bocoran dikit dong yang patah hati gitu. Laguku yang sudah rilis ini. Oh ada yang udah rilis? Ada yang sudah rilis Kak. Oke, aku mau dengar. Inilah cara terakhirku mencintaimu, setulus hatiku merelakan kisah cintaku, diemban oleh Dia yang cintaimu. Inilah cara terakhirku menyayangimu, oh, seutuh jiwaku merelakanmu, dan seluruh cintaku ku hapus seluruh rasaku, cintaku untukmu. Keren banget. Mas Randy terima kasih ya. Sudah jauh-jauh mau diundang datang ke Bicara Sarah Wijayanto. Terima kasih banyak. Mas Randy hari ini ngasih aku semangat lagi. Karena kan jujur kan kita orang hidup kan ada naik turunnya ya Mas ya. Dan kadang-kadang orang yang hadir di hidup kita ketemu orang-orang ya, itu untuk mengajarkan kita atau mengingatkan kita akan hal-hal seperti ini yang kita lupakan gitu. Dan makasih Mas Randy menjadi pengingat untuk semangat, dan segala keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk kita menjalankan hidup untuk jadi terus semangat gitu. Mas Randy terakhir,
Mas Randy punya pesan-pesan apa untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kondisi yang sama di luar sana untuk bisa tetap menjalankan hidupnya dan meraih mimpinya? Kalau misalnya aku bisa, teman-teman pasti bisa. Jangan cari alasan untuk tidak mencoba dan selalu semangat sih, pastinya. Yeay, oke. Aku punya ini Dilan sereal. Ini untuk stok Mas Randy lagi live kalau misalnya lapar. Ya, ini Mas Randy aku taruh sini aja ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Oke, Mas Randy terima kasih sekali lagi sudah main ke Bicara Sarah Wijayanto. Thank you very much. Ya. Teruslah berkarya sebanyak yang kita bisa. Buktikan dan yakinkan meski dengan kekurangan. Karena dari karya itulah kita akan tahu bagaimana orang akan bahagia dan menerima setiap karya kita. Mas Randy, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di live-nya Mas Randy ya.